Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dalam keadaan penuh dengan rahmat Allah dan barokahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit perlu Anda ketahui bahwa saya menayangkan video, mengupload video ke YouTube tentang anak-anak yang selesai mengaji membaca Al-Quran. Kemudian saya berikan kesempatan untuk bertanya kepada saya tentang apa saja, baik itu yang berhubungan langsung dengan soal agama atau bahkan barangkali ada kesulitan di pelajaran sekolah mereka. Jadi saya perlu memperluas pemikiran mereka. Barangkali ada kesulitan, ya saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan mereka, tapi sekali lagi saya ini bukan manusia yang serba bisa, ilmu saya juga terbatas. Jadi seandainya nanti ada pertanyaan dari anak-anak didik saya di TPQ Al-Hidayah Desa Ngembat, itu yang belum terjawab atau jawabannya salah, para netizen, para penonton boleh mengkritik saya atau meluruskan dari jawaban saya. Karena ya sekali lagi saya ini bukan orang yang serba bisa, tapi hanya saja saya ini ingin anak-anak itu membuka wawasan, membuka pemikiran mereka agar tidak seperti biasanya kalau habis mengaji, membaca Al-Quran, kemudian selesai berdoa langsung pulang. Tidak seperti itu. Tapi saya ingin anak-anak yang hidup di lereng gunung itu pada cerdas dan selalu terpancing pemikiran mereka, wawasan mereka gitu. Jadi itu saja. Jadi seandainya ada kesalahan-kesalahan dari saya, jelas itu memang kekurangan saya sendiri, dan mohon para netizen untuk berkenan meluruskan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat bersiwak. Manfaat bersiwak itu seperti sikat gigi. Jadi manfaatnya apa sikat gigi? Membersihkan gigi. Siwak itu koyok, siwak itu lek dicokot-cokot ngene, pucuke siwak iku koyok sikat. Jadi koyok benang-benang ngono iku lho, ya anune sikat iku ya. Koyok itu. Ya seperti itu. Jadi membentuk apa jenenge sih? Ya pokoknya ngono lah angel ngarani. Wis ngono iku. Jadi itu bisa masuk ke sela-sela, dan di kayu siwak itu mengandung obat. Malah lebih baik siwak daripada odol. Pen lek misale kate salat, nggo nyengesak siwak terus nggo kate salat dinyenekno. Itu lebih baik daripada odol, pakai odol. Jadi manfaatnya apa? Untuk kesehatan gigi. Ya, terus. Apa mukjizat dari Nabi Muhammad? Loh, mukjizat Nabi Muhammad itu akeh banget. Nabi yang jumlahnya berapa? 240.000. Itu semuanya punya mukjizat. Masing-masing nabi itu punya mukjizat. Loh, semua nabi 240.000 itu ternyata mukjizatnya kabeh kepegang oleh Nabi Muhammad. Gitu. Jadi
nabi paling dicintai oleh Allah, otomatis kelebihan, kehebatan yang kalau nabi itu disebut mukjizat itu lebih malahan daripada nabi-nabi yang lain. Kalau Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya, Nabi Muhammad bisa membelah bulan dengan jarinya. Srit. Ini padahal gak nemplek tangan nih. Nabi Musa nemplek tongkatnya nang banyune. Laut kemudian terbelah, dasar lautnya mengangkat, akhirnya bisa seperti jembatan. Nah, enggak. Dasar laut tak jeru diangkat oleh Allah. Nah, itu jadi mujizat Nabi Muhammad itu lebih dari nabi semuanya. Nah, yang paling besar mujizat Rasulullah itu apa? Al-Quran. Itu yang paling besar dan paling hebat. Nah, Al-Quran itu yang dipakai orang sampai nanti akhir zaman. Kalau Nabi Musa pada masanya saja, Nabi Isa pada masanya saja, tapi Nabi Muhammad mukjizatnya dipakai sampai akhir zaman. Ayo terus. Malaikat maut itu nggak ada pembantu. Ya, malaikat maut itu nggak sendiri. Malaikat-malaikat yang dikenal 10 nama itu punya pembantu-pembantu, nggak sendiri. Jadi ketua ini adalah yang disebut malaikat Israil. Kayak malaikat Malik itu malaikat Malik ketuai anak buah sapa? Zabaniyah. Muake. Jadi malaikat cuman yang anak buah malaikat Israil ini enggak disebut. Enggak ada nama. Terus tapi biasanya malaikat kalau mau mencabut nyawa itu izin dulu. Biasanya itu memberitahu dulu. Terutama kepada orang-orang alim, orang-orang yang wali, apalagi para nabi. Kati teko itu nyabut nyawa itu izin dulu. Apalagi mau nyabut nyawanya Nabi Muhammad. Gak wani dhewe. Malaikat Israil itu. Ejek sungkan-sungkan kati nyabut nyawani kekasih Allah. Ngajak sapa sing paling ngarep? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun gak wani mlebu. Amping-amping ngono ngarepe lawan. Seperti itu. Jadi malaikat itu khususnya nama malaikat Israil itu punya pembantu. Semua malaikat itu punya pembantu. Khusus malaikat Jibril nggak ada pembantu. Tapi malaikat Jibril itu adalah ketua dari semua malaikat. Gitu. Cuman pembantunya malaikat Israil ini kok nggak pernah diceritakan di Quran atau di hadis ya. Apa sih karo hadis ya. Nek tahu krungu, gurunya apa cerita kalau malaikat yang mengambil nyawa itu 2 orang, bukan hanya malaikat Israil, tapi ada pembantunya lagi 1. Itu. Tapi nggak disebut siapa pembantunya itu. Nah, itu kan ceritanya gurunya apa lah. Apa kenyataannya seperti itu atau dasar hukumnya di mana? Apa di hadis lek Quran jelas kalau tapi di hadis apakah ada apa turun sampai buka hadis itu ya harap dimaklumi. Terus maksud dari keluarnya api dari Yaman itu apa? Nah maksudnya itu nanti pasti itu keluar. Itu Rasulullah itu diberitahu oleh malaikat Jibril kalau nanti salah satu tanda-tanda kiamat adalah keluarnya api dari Yaman. Jadi nanti ada tanah di Yaman yang kemudian terpecah, tanah itu kemudian keluar api. Itu berarti sudah dekat dengan kiamat. Lah sedekat apa? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak ada yang tahu. Pokoknya sudah dekat dengan kiamat. Gitu.
Jadi tanda-tanda kiamat itu banyak sekali. Nah, sampai hari ini bisa jadi mencapai sudah 7. Padahal ada yang memprediksi tandanya itu 12. Nah, kalau sudah 7 tinggal apa? 5. Dari 5 kurang pirang tahun. Nah, keringan kan. Berarti wis cedek kan? Tapi ya wis wallahu alam, itu semua Allah yang Maha tahu. Kita nggak perlu kira-kira, yang penting kita siap-siap aja. Siap-siap kalau seandainya kita nanti mati pasti masuk kuburan sih, mati masuk kuburan. Nah, di kuburan itu kan ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir. Nah, ya sudah kita persiapkan. Dengan apa kita bersiap-siap? Dengan perbuatan. Itu. Jadi perbuatannya bagaimana? Ya perbuatan yang la ilaha illallah, karena malaikat Mungkar Nakir itu menanyakan tentang iman. Berarti iman kita harus diperkuat plus dengan Islam. Islam itu perbuatan, iman itu keyakinan. Gitu. Jadi perbuatanmu harus Islam. Nah, Islam itu yang apa? Islam itu rukunnya ada 5, ya ada syahadat, sholat. Nah, makanya kalau orang tidak sholat itu bukan Islam atau keluar dari Islam. Sampai ada hadis ancaman seperti itu. Cuman enggak mungkin. Cuman ya itu ancaman dari Rasulullah biar kita selalu sholat. Sampai Rasulullah di akhir hidupnya aja pesene la takrobus sholat, jangan tinggalkan sholat. Pesene Rasulullah sampai kaya ngono, la takrobus sholat. Saking pentingnya sholat. Kok la takrobus sholat? La takrobus sholat kan malah apa itu jangan dekati sholat. La tarkus sholat, jangan jauh-jauh, jangan tinggalkan sholat. La tarkus sholat, jangan tinggalkan sholat. Wis nyawa wis ana kene tenggorokan karek metune tok lho sing dipeseni Rasulullah itu. Saking pentingnya sholat. Kalau kamu ngaji dapat pahala, tapi kalau nggak sholat hilang pahala. Ya Allah. Kan ngaji oleh pahala, tapi kalau kamu nggak sholat entek pahala. Nah, sholat itu ibadah yang paling penting dan berpengaruh bagi ibadah-ibadah yang lain. Ibarat sepur, sholat itu adalah lokomotifnya, ndasi sing jane mesin. Nah, kalau mesin macet otomatis gerbonge sing liyane iki melok macet. Ibarat sholat itu lokomotif, gerbong-gerbong ini adalah ibadah-ibadah yang lain, kayak poso, zakat, puasa. Ya apa? Poso, zakat, balik meneh. Zakat, poso, haji, terus sedekah dan lain-lain itu semuanya akan hangus kalau sholatnya hangus. Ya. Hukum sholat witir. Hukum sholat witir itu sholat witir tiap hari. Sholat witir itu bukan hanya di malam setelah tarawih di bulan Ramadan, bukan hanya itu, tapi tiap hari. Ya, sholat witir. Witir artinya ganjil. Ganjil itu dimulai dari apa? 1, 3, 5, 7, 11 terus. Pokoknya sing ganjil yang tidak bisa dibagi 2 itu namanya ganjil, yaitu witir. Nah, witir tidak terbatas pada bulan Ramadan. Hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sunnah yang dikuatkan. Ada salah seorang ulama besar lupa karena saking kecapean. Lupa nggak sholat, witir langsung tidur. Begitu bangun minta ampun, nangis menyesal.
karena besarnya pahala dari sholat witir. Loh terus padahal itu sunnah. Iya, tapi sunnah kan muakkad. Muakkad itu hukumnya sudah mendekati wajib. Tapi tetap nggak wajib. Nah, jadi ulama ini menyesal meninggalkan witir. Lah terus apakah kita boleh tidak witir? Ya boleh saja tidak witir, wong itu sunnah, tetap aja sunnah kan gitu. Tapi kalau bisa wajibnya dulu, baru nanti sunnah-sunnah yang lain. Jangan melakukan sunnah kalau belum melakukan yang wajib. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nifak dulu apa? Hah? Nifak. Nifak itu sifat munafik. Nifak itu nifak itu sifat munafik atau asal kata dari munafik. Terus munafik itu apa? Sapa sing ngerti? Munafik itu apa? Munafik itu kata Rasulullah, kalau bicara selalu bohong, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya berkhianat. Kemudian ditambah dari Quran, itu surat An-Nisa ada, di surat 9, surat Taubah ada. Orang munafik dengan munafik yang lain itu saling membantu, tapi sebenarnya hati mereka itu bercerai-berai. Jadi koyok-koyok rukun, sebenarnya enggak rukun. Nah, terus kalau mereka itu tidaklah mereka itu berzikir kecuali sedikit. Kemudian kalau mereka sholat itu koyok kayu disandarkan, jadi kayu disandarkan, kayu disendekno. Jadi gak niat lho, oleh sholat itu gak niat, gak tegak. Lah orang-orang yang jujur itu kalau sholat tegak. Jadi gak oleh obah, wongi kecuali berubah atau pekerjaan sholat. Nah, dilakukan kalau pekerjaan sholat, koyok ngangkat tangan Allahu Akbar, nggak apa-apa obahe ngangkat tangan karena memang kepentingan untuk sholat. Nah, koyok kukur-kukur atau yang lain itu kalau kebanyakan obah awake engko kadang sikile ngukur sikile sijine ngono kok, mbok dicokot lamuk gatel dikukur ambek sikil sijine. Lah itu bisa merusak khusyuk. Nah, kalau terus bisa jadi orang semacam ini punya sifat nifak, lek kakean obah sholati. Titeni, sing akeh obah sholati itu bisa kena sifat nifak. Kenapa kena sifat nifak? Karena dia nggak niat sholati.
Jadi bahaya. Engko krungu sepeda motor liwat, sepeda sapa liwat. Melo ae. Gak wis krungu ya wis krungu. Gak direken khusyuke tetap kepada Allah atau mengartikan bacaan-bacaan ini khusyuk kepada bacaan ini. Gitu. Jadi nifak itu sifat munafik atau asal kata dari munafik adalah nifak. Ayo. Hukum syariah itu. Hukum syariah. Hukum syariah. Syariat itu hukum misalnya. Ngono. Jadi hukum syariat berarti hukum-hukum. Nah. Syariat itu tata cara atau aturan. Disyariatkan atau diatur. Nah, ngono kadang-kadang krungu omongan disyariatkan atau diatur atau diwajibkan atau diperintahkan. Nah, begitu. Nah, hukum syariat itu hukum yang ada di dalam ilmu fikih. Atau syariat agama itu aturan-aturan di dalam agama. Misalnya perintah sholat. Nah, itu syariat. Perintah poso, perintah api ambek konco, perintah api ambek togo, perintah api ambek tamu. Itu syariat. Itu. Kongkon nurut nang wong tua, hormat nang wong tua, hormat nang guru, hormat kepada orang yang lebih tua. Itu juga syariat. Artinya syariat itu mencakup hukum-hukum atau aturan-aturan kepada manusia. Mencakup aturan-aturan hidup manusia. Itu adalah syariat. Ayo. Arti dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim niku napa? Aku. A'udzubillah. A'udzu aku berlindung. Billah bersama Allah. Billahi itu bersama Allah. Min itu dari asyaitoni setan rojim yang dirajam. Apa rajam? Rajam itu dilempari. Jadi setan yang dilempari. Tapi atau enggak harus seperti itu, artinya setan yang dilaknat juga bisa. Setan yang terkutuk, yang sering krungu apa? Setan yang terkutuk. Nah, untuk sholat pertama, rokaat pertama itu disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum memulai Fatihah. Hanya rokaat yang pertama, yang kedua, ketiga langsung bismillah, nggak pakai a'udzu. Itu disunahkan. Kenapa disunahkan? Karena memulai satu kebaikan kita berlindung kepada Allah. Jangan merasa kita sudah mampu sholat. Jangan merasa kita sudah mampu khusyuk. Karena yang menyolatkan kita sebenarnya Allah. Yang mampu membuat kita khusyuk sebenarnya Allah. Nggak ada yang lain kecuali Allah. Kalian berusaha khusyuk, kepingin khusyuk. Berusaha kepingin syar'i temenan sing apa iku sing sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, kamu akan terlupa. Mara digawe lali ngono. Jadi yang mengendalikan seluruh makhluk ini adalah Allah. Makanya kalau memulai suatu pekerjaan baik itu sebaiknya memohon perlindungan kepada Allah agar nanti di awal, di tengah, dan di akhir kalau ada godaan-godaan setan, baik setan
berupa apa iki yang tidak tampak atau setan yang tampak koyo kancamu kadang-kadang iso dadi setan. Apa setan? Setan itu adalah ajakan untuk berbuat jelek, sifat untuk mengajak manusia berbuat jelek. Nah, itu namanya setan. Jadi setan iso berupa sapa ae, iso berupa ibumu, iso berupa bapakmu, iso berupa koncomu, iso berupa dulurmu. Pokoknya sing ngajak elek atau mencegah kebaikan itu adalah setan. Tuh. Makanya kita disunahkan untuk memulai satu kebaikan atau perbuatan baik itu dengan berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atau dirajam. Begitu. Ya. Manfaat kita berpuasa. Manfaat ada dua. Ada manfaat bagi fisik. Setiap hari kita makan berapa kali? 3. Apa ping pindho? Jarang ping 3. Nah, paling lek engko disuguhi wong kait makan ping 3. Nah, gak ono suguhan-suguhan lek di omah, kadang cuman ping 1, kadang ping 2. Nah, tiap hari makan, durung cemilan ya. Engko cemilan ono roti, ono jajan, ono ciki, ono es, ono macam-macam. Ono pisang, ono kates. Tiap hari itu makan, minum. Nah, setahun sekali kita diperintah, diwajibkan untuk berpuasa agar wetengmu iki rada istirahat. Gak giling ae. Ayo lek apa-apa gano istirahat. Lah ya suwe-suwe rusak kan. Sembarang. Nah, itu manfaat kepada kesehatan. Akhirnya kalau kita berpuasa maka tubuh kita lebih sehat. Itu untuk manfaat tubuh. Ya. Manfaat kepada jiwa kita itu lebih peka, perasaan kita lebih peka. Lek ono kancane gak duwe dhuwit, pean duwe dhuwit, ngono iku seumpama pean pas ketok kancae gak duwe dhuwit ya wis nang dilungi, gak usah ngenteni kancane njaluk. Lah terus lek atau lek duwe panganan, duwe jajan, duwe apa lah ditawakno, arep itu. Nah, itu melatih jiwa agar lebih peka. Weteng luwe, poso iku wetenge luwe ya. Nah, kalau melihat orang miskin yang makannya barangkali sehari cuma sekali, itu kita perlu merasakan juga. Jadi kalau kita merasakan pernah berpuasa lapar itu gak enak, maka ketika kita melihat tetangga kita, melihat teman kita lapar karena nggak ono sing didang, nggak duwe beras, nggak duwe sego, kita sebaiknya peka untuk memberikan makan. Wis gak usah repot-repot, gak usah mikir dawa-dawa, langsung dibungkusno utawa diwadahi piring apa mangkok wis diterno. Yo, Mbak. Ngono. Jadi itu melatih kita peka. Lah, kemudian kalau kita melaksanakan perintah Allah berarti manfaat kepada jiwa, kita lebih dekat kepada Allah karena kita taat kepada perintah Allah. Apalagi kalau puasanya ditambah yang sunnah-sunnah. Bukan hanya puasa Ramadan tok, tapi ditambah sunnah. Manfaatnya malah luwih akeh. Jiwamu akan lebih halus, lebih peka, terus gak sombong, begitu. Kalau poso ini temenan loh ya, poso temenan, poso mencari ridha Allah. Ya beda kalau poso itu kepingin dialem kancane, kepingin nopo lah itu.
selain mencari ridhonya Allah, itu nanti malah rusak jiwa ini. Kalau selain mencari ridho Allah, tambah rusak jiwa ini. Jadi manfaat itu ada dua. Manfaat bagi tubuh, menjadi tubuhnya lebih sehat. Manfaat bagi hati, bagi iman, akan hati ini akan lebih peka kepada kekurangan orang lain. Kemudian kita ingin membantu orang yang kurang, terus kita lebih dekat dengan Allah karena kita mentaati perintah-perintah Allah, baik perintah yang wajib seperti puasa Ramadan atau perintah puasa sunnah seperti Yaumul Bid, ketika di pertengahan 3 hari di pertengahan bulan purnama, tanggal berapa? 13, 14, 15 bulan, pas bulan ini bener kalau. Nah, itu 3 hari itu puasa Yaumul Bid atau puasa Senin Kemis niru sunai Rasul, atau puasa Daud itu juga sunnah Rasul. Berapa Daud itu puasa paling berat? 2 hari sekali. Sedino poso, sedino gak. Sedino poso, sedino gak. Apa biyen ngono. Tapi saiki wis gak. Pirang-pirang tahun apa ngono, tapi saiki wis gak bisa. Pola apa? Saiki wis sering sering kerja berat, mari ngono sering ya wis mulai tua ya, mulai wetenge rada sowak. Jadi itu manfaat puasa. Loh, jangan mengganggu teman wudhu tok. Teman sembarang lek diganggu itu dosa haram. Apalagi temanmu beribadah, wudhu kan ibadah ya, sholat ibadah, itu diganggu, itu dosanya lebih besar. Koncomu meneng, lunggu koncomu, mbak pen liwat terus sikilmu itu mara nyandung nang koncomu, padahal koncomu lo meneng, mara rada nyepak, itu kan namanya ganggu ya. Ya walaupun koncomu juga gak sakit, barangkali pen niatnya cuma guyon, tapi itu juga kalau koncomu sampai merasa kesakitan atau merasa hatinya gak enak, itu namanya mengganggu. Kecuali koncomu menyadari, oh koncoku iki lagi guyon, nah itu nggak masalah. Tapi nggak menyadari kalau Aska ini lagi guyon, akhirnya dia sakit hati, karena itu namanya mengganggu. Lah mengganggu itu dilarang oleh agama. Ayo kita awalkan rumusnya dari Rasulullah. Barangkali ada yang lupa ingat. Itu apa? Dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu disebut seorang muslim man apabila orang lain salim. Al-muslimun orang lain itu salim itu selamat. Orang Islam yang lain selamat dari perbuatan mulut dan tangannya. Jadi gak oleh ngilokno wong, gak oleh. Nah itu semua berupa gangguan. Gangguan itu bukan hanya perbuatan. Gangguan mulut itu juga keras loh ya. Sampai ada hukum apa? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Loh, membunuh itu direncanakan. Nah fitnah kadang-kadang gak ada rencana, langsung nyeplos ngomong, ngarani kancani berbuat sesuatu padahal konconi tidak berbuat. Itu namanya fitnah. Loh itu ternyata dosanya lebih besar daripada membunuh. Makanya berhati-hati menjaga lisan ini. Nah, jadi mengganggu berupa apapun
kepada siapapun itu tidak boleh, hukumnya haram. Menyalahi hukum Allah dan menyalahi hukum Rasulullah juga. Ya hukum Allah yang dilaksanakan oleh Rasulullah secara otomatis. Karena akhlaknya Rasulullah adalah akhlak Quran. Pernah Sayyiduna Aisyah itu ditanya bagaimana akhlak Rasulullah. Kemudian jawaban Aisyah bagaimana? Beliau itu adalah Quran yang hidup atau Quran yang berjalan. Jadi akhlaki Rasulullah plek ambil Quran. Jadi aturan-aturannya Allah, syariatnya Allah itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah 100%. Awake dhewe ya kangelan niru kono. Tapi setidaknya kalau kita berusaha untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, aturan-aturan Allah, Allah menjanjikan lewat Rasulullah apa? Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahum ajruhu mi'ata syahid. Man ahya, barang siapa yang menghidupkan sunnati, sunnatku, inda fasadi, di tengah-tengah fasadi, rusaknya, ummati, umatku, falahum, maka baginya ajruhum, mendapat pahala mi'ata syahid, 100 syahid. Jadi zaman saiki kini ya, askar terutama sing cewek ya, akeh arek ya, maaf pian membuka wawasan ya. Arek wedok gak krungu rame-rame moro-moro ya. Iya, gak krungu nikah moro-moro ya. Kan ngono ya. Iki kan akeh ngono iku. Nah, tahu nggak begini tok di mana-mana. Nah, zaman saiki itu musim sing model ngono iku dan tidak malu. Nah, Aska sebagai cewek jangan pernah berpacaran sehingga terjadi apa iki perzinahan. Bagaimana caranya? Ya wis gak usah pacaran. Nanti jodohmu mesti teko dhewe, gak usah repot. Malah kalau tidak pacaran, jodohmu pasti orang baik. Tapi ya sabar aja, gak usah direken. Ndonga nang Allah. Nanti Allah mendatangkan orang-orang baik. Tapi lek kamu gak sabaran, nuruti nafsu, pacaran, laki-laki atau perempuan, nanti les keperucut ya apa? Kok durung lulus sekolah, tibae meteng dhisik. Kadang sing lanang moro gak sida lulusno sekolah karena harus menikah, terpaksa menikah. Nah, begitu. Nah, usum arek nom sing model ngene, kemudian kalian menghindari perbuatan itu namanya sudah melaksanakan sunnah Rasul. Karena Allah benci sekali kepada perzinahan. Makanya untuk memuaskan nafsu, Allah memberikan pintu. Boleh orang memuaskan nafsu, tapi melalui pintu apa? Nikah. Nggak oleh pacaran jebret-jebret akhirnya terjadi perzinahan, mari ngono meten. Anake jenenge anak apa? Haram. Anak haram. Kalau gitu kan anak haram engko nurun anak haramane. Anak haram nurun anak haramane. Nah, dunia ini akhirnya diisi anak-anak haram tok. Nah, kalau begini jangan salahkan Allah kalau menurunkan balak sing macam-macam, Cianjur, gempa koyo ngono. Berapa orang yang menjadi korban sampai saiki sik durung selesai urusane. Mari ngono ditambah. Tonggone Cianjur yang namanya Garut.
Garut itu ono LGBT ro LGBT. Nggih, Semarang. Kaum Nabilut. Nama kayak kaum Nabilut nanti. Kaum Nabilut, lanang mbek lanang, wedok ambek wedok. Berzina karena lanang mbek wedok kan si rada wajar ya. Ini enggak, lanang mbek lanang, wedok ambek wedok. Wis sembo ya apa carane? Wallahu a'lam kan. Nah, kaumnya Nabi Lut seperti itu, apa yang terjadi dulu? Bumi ini bergerak. Nabi Lut dikabari oleh malaikat, ya, 2 malaikat diturunkan oleh Allah untuk mengazab kaum Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut dikabari karena Nabi menghadapi malaikat sudah tahu bahwa ini bukan ciri manusia ini. Rupanya kaya uang biasa, gedene awake barang wajahe wis kaya uang. Tapi beda sekali antara wong-wong biasae ambek wong sing loro utusane Allah, yaitu malaikat. Tengah malam Nabi Lut disuruh pergi dengan anaknya, sedangkan istrinya tertinggal karena memang istrinya juga berkhianat kepada Nabi Lut. Terus bumi Sodom, Nabi Lut kan di Sodom itu bergerak, mari ngono pecah-pecah mengeluarkan batu. War. Akhirnya sing ngisor ana ndukur, sing ndukur ambles ana ngisor. Soalnya bagian ngisor perut bumi ini sudah memuntah, metu, watu-watune. Akhirnya kabeh 100% habis. Sak omah-omahe, sak wong-wong entek. Tapi lek omah-omahe sik ana peninggalan. Nah, kita kan nggak kepingin terjadi seperti itu. Tapi kenyataan bagaimana? Ya wes, ya sih karena kemaksiatan manusia. Alam ini sudah gak terima dengan kemaksiatan yang terlalu besar. Ya kemaksiatan siji loro sih, alam barangkali disetting oleh Allah bersabar, tapi lek wis kenemenen entek sabare dari bumi. Aku diidei wong-wong sing bermaksiat nang Tuhanku, nang Allah. Aku enggak terima. Akhirnya apa? Ono likuifaksi, tanah morong bergerak dhewe ya. Itu banyak delon di YouTube. Oke, bukan hanya di Palu likuifaksi, di luar juga ada. Terus ono moro-moro tanah masuk nang ini apa iki laut ini. Satu kampung masuk nang laut, bergerak moro ambles kabeh. Masuk nang laut ambles. Itu satu ono sing pulau itu masuk nang laut. Lihat itu. Kalau alam sudah tidak bersahabat dengan manusia karena kemaksiatan manusia. Memang disetting Allah seperti itu. Makanya ojo menyengaja untuk berbuat maksiat. Betul. Saya Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.